Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung Anda menonton video ini kapan. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang cara membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi. Baik, langsung saja kita menuju materi. Oke, check this out. Yang pertama, larutan. Iya, larutan. Dari segi ukuran partikel, larutan ketika sudah menjadi zat terlarut, ukuran partikelnya adalah kurang dari 10 pangkat min 7 cm. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, larutan ini ketika sudah menjadi zat terlarut relatif stabil. Maksudnya stabil ini adalah tidak mengendap ketika sudah menjadi zat terlarut. Yang ketiga adalah partikel zat terlarut dari larutan ini tidak akan tampak pada ultramikroskop maupun dengan kasat mata. Nah, yang keempat, zat terlarut dari larutan ini dapat melewati saringan. Saringan biasa ya, kayak saringan kopi dan lain-lain. Dan zat terlarut dari larutan ini dapat melewati membran semipermeable. Oke, lanjut. Yang kedua ada koloid. Ukuran partikel zat terlarut dari koloid antara 10 pangkat min 7 sampai dengan 10 pangkat min 5 cm. Yang kedua, koloid pun relatif stabil, hampir sama dengan larutan. Yang dimaksudnya pun sama, relatif stabil, yaitu tidak mengendap. Ketiga, zat terlarut dari koloid ini akan tampak ketika kita melihatnya menggunakan ultramikroskop. Dan yang terakhir, zat terlarut dari koloid ini bisa melewati saringan, akan tetapi dia tidak bisa melewati membran semipermeable. Yang terakhir adalah suspensi. Ukuran partikel zat terlarut dari suspensi lebih dari 10 pangkat min 5 cm. Yang kedua, suspensi ini bertolak belakang dengan koloid dan larutan, yakni zat terlarut suspensi mudah mengendap. Yang ketiga, suspensi dapat dilihat oleh kasat mata dan dapat dilihat oleh ultramikroskop. Dan yang terakhir, suspensi dapat melewati saringan, akan tetapi suspensi tidak akan atau tidak bisa melewati membran semipermeable. Kemudian saya akan memberikan sebuah contoh dari perbedaannya larutan, koloid, dan juga suspensi. Menggunakan media gula sebagai contoh dari larutan, susu sebagai contoh dari koloid, dan juga kopi sebagai contoh dari suspensi. Nah, di sini nantinya saya akan campurkan. Oke, kita langsung saja lihat, kita ganti tempat. Di sini ada gula, ya, gula pasir ya. Terus yang kedua di sini ada susu, ya, susu. Dan yang terakhir ini ada kopi. Nah, si gula ini buat larutan, susu ini sebagai koloid, dan kopi ini sebagai suspensi. Oke, langsung aja di sini gulanya dimasukin ke gelas yang berisikan air. Oke, kita aduk. Ya, selesai. Yang kedua, langsung kita masukin susunya. Kita aduk. Selesai. Dan yang terakhir, kita masukin kopinya. Aduk. Oke, selesai. Di sini bisa lihat ya, nggak ada endapan. Ini tuh larutan, dia tuh jernih ya. Nih, tuh nggak ada endapan sama sekali. Dia jernih. Ini adalah contoh dari larutan. Dan ini susu, contoh dari koloid. Ya, relatif stabil ya. Maksudnya nggak terlalu mengendap. Ya.
Ini dia. Bisa kita lihat. Dan yang terakhir, ini adalah contoh dari suspensi kopi. Ada endapan di bawahnya ya. Zat terlarut dari suspensi bisa kita lihat oleh kasat mata ya, tuh ampas-ampasnya. Nah, ini adalah perbedaan ketika sudah menjadi zat terlarut dari larutan, koloid, dan suspensi. Dan di sini juga saya akan memberikan jenis-jenis koloid. Sebelum saya sebutkan, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Koloid dapat dikelompokkan berdasarkan fase terdispersi dan juga fase pendispersi. Berdasarkan fase terdispersi dibagi menjadi 3, yaitu sol terdispersi padat, emulasi terdispersi cair, dan juga buih terdispersi gas. Dan menurut fase pendispersi hanya ada satu bagian, yaitu fase pendispersi gas yang disebut aerosol. Jika terdispersi cair dan pendispersi gas, jenis koloidnya adalah aerosol. Contoh koloidnya adalah kabut. Jika terdispersi padat dan pendispersi gas, jenis koloidnya adalah aerosol padat. Dan contoh koloidnya adalah debu. Jika terdispersi gas dan pendispersi cair, jenis koloidnya adalah buih. Contoh koloidnya adalah krim. Jika terdispersi gas dan pendispersinya padat, jenis koloid disebut buih padat. Dan contoh koloidnya adalah batu apung. Jika terdispersi cair dan pendispersi cair, jenis koloidnya adalah emulasi. Dan contoh koloidnya adalah susu. Jika terdispersi cair dan pendispersinya padat, jenis koloidnya adalah emulasi padat. Contoh koloidnya adalah keju. Jika terdispersi padat, pendispersinya cair, jenis koloidnya adalah sol. Contoh koloidnya adalah cat. Jika terdispersi padat dan pendispersinya padat, jenis koloidnya adalah sol padat. Dan contoh koloidnya adalah kaca warna. Nah, ini adalah jenis-jenis koloid yang saya sebutkan. Cukup sekian materi tentang perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Saya Isdiar Autar Irfa, kelas 11 IPA, Muhammadiyah Boarding School Ki Bagus Hadi Kusumo, Jampang, Bogor, mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan khusus guru kimia saya, Ibu Kansa, semoga bisa memberikan nilai yang cantik secantik ibu. Salam semangat, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.